Man amila sholihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min falnahyahu hayatan thayyibah wal nahyannahu ajrahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan pahala yang berlipat ganda jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Amin ya rabbal. Sampai usia 100 tahun Nabi Zakaria tidak dikaruniai. Secara logika orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu menjalankan perintah Allah, pasti doanya gitu. Tapi sampai 100 tahun Nabi Zakaria tidak diberikan dari. Ternyata amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang ahli ibadah selama 60 tahun tidak bisa mengalahkan, tidak bisa memberatkan, kalah dengan satu nikmat Allah hanya berupa seekor gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw wa fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengajarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita baru saja diperkenankan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian salat subuh yang baru saja kita laksanakan akan menjadi catatan nilai ibadah insyaallah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya yaitu berupa perlindungan naungan yang sangat kita harapkan insyaallah diberikan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini di akhirat nanti, dan juga kita berharap insyaallah keluarga kita di rumah juga senantiasa mendapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh hari ini sedikit saya akan menyampaikan tentang suatu tips atau cara bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Tema ini amat menarik bagi kita karena sebenarnya bagi kita adalah bahwa kita berharap kehidupan kita di dunia ini memperoleh kebahagiaan. Tetapi ketika kita juga memperoleh kebahagiaan di dunia, maka tentu saja kita juga berharap mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Jangan sampai terbalik. Di dunia
kita bahagia, tapi di akhirat kita tersiksa. Tentu saja hal ini amat jangan sampai terjadi kepada diri kita. Oleh karena itu, untuk melihat secara jauh dan juga secara jelas bagaimana sebuah kebahagiaan, tentu saja bagi kita sendiri yang merasakan. Karena setiap orang pasti memiliki persepsi ataupun perasaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang orang dengan cukup makan saja sehat, mereka mengatakan sudah hidup bahagia di dunia. Dengan adanya kecukupan jasmani rohani saja, kadang-kadang mereka sudah mengatakan, saya sudah bahagia di dunia. Namun demikian, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengingatkan kepada kita semua tentang hakikat untuk bisa hidup di bahagia di dunia ini, tetapi juga bisa memperoleh kebahagiaan di akhirat. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-57. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falnahyahu hayatan thayyibah wal nadyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, kebajikan ini banyak, berupa amal soleh, mematuhi perintah Allah, mematuhi perintah Rasul, baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan pahala yang berlipat ganda jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kunci di sini adalah untuk bisa memperoleh kebahagiaan, yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi orang-orang tertentu tidak bisa diterima amal ibadahnya kalau mereka sendiri tidak beriman kepada Allah. Dalam ayat ini kan jelas sekali bahwa siapa saja orang yang beriman, baik laki atau perempuan, kemudian mereka mengerjakan amal soleh, maka di dunia dia mendapatkan kebaikan. Tetapi Allah janjikan lagi, apa janji Allah? Diberikan suatu kebaikan yang lebih baik, yang berlipat ganda, yang lebih sempurna dibanding kebaikan yang sudah mereka terima di dunia. Makanya kalau ukuran kita sebagai manusia, bahwa kategori bahagia itu dengan surga di dunia, dengan surga di akhirat pasti amat berbeda. Karena namanya surga di akhirat tidak bisa kita lihat saat ini, tapi kita bisa lihat bagaimana kehidupan surga dari kitab-kitab, dari hadis-hadis. Bahkan luar biasanya Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj diperlihatkan oleh malaikat Jibril tentang bagaimana kehidupan di surga, tetapi juga malaikat Jibril perlihatkan bagaimana kehidupan di neraka. Jadi artinya apa? Kalau kita nggak baca bahwa sebenarnya surga dan neraka itu ada, bagi kita yakin percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Jelas ketika Rasulullah SAW ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kebahagiaan di dunia ukurannya adalah bukan karena difaktori, mungkin karena banyak anak. Wah, di mana banyak, pasti hidupnya bahagia. Bahagia di dunia bukan juga difaktori oleh karena apa? Banyak harta. Banyak orang yang hartanya berlimpah, yang hartanya luar biasa, miliaran, triliunan, kadang-kala untuk tidur saja susah. Jangan
Nggak disangka tuh orang-orang yang punya helikopter, yang punya mobil-mobil Fortuner, punya perusahaan banyak, mereka senang dan bahagia, jangan disangka. Bisa jadi setiap waktu pikirannya selalu berpikir bagaimana agar dia ingin mempertahankan hartanya itu. Kadang-kadang kita wah memang enak, pergi naik Fortuner, pulang naik Fortuner, padahal mah dia lagi mikirin bagaimana cara mencicil kredit Fortuner itu. Betul nggak? Jangan selalu berpikir. Kemudian kebahagiaan di dunia juga janganlah diukur oleh karena ada status sosial, oleh juga karena ada jabatan. Kenapa? Banyak orang-orang tenar, banyak orang-orang yang memiliki popularitas tinggi, banyak mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, perlu bagi kita sebagai orang yang beriman untuk mengedepankan ini. Sebagai contoh, kalau kita lihat banyak para ustadz yang sangat mendekatkan diri kepada Allah, dia puasa sunnahnya rajin, kemudian sholat sunat di malam hari, tahajud, taubat, sholat hajat, dilaksanakan sebaik-baiknya. Tapi kadang-kala kehidupan mereka kalah dibanding orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Benar. Bahkan banyak orang-orang yang musyrik, orang-orang yang non-muslim lebih kaya dibanding orang yang rajin untuk melaksanakan sholat kepada Allah. Benar. Banyak sirika. Banyak orang-orang yang hidup para habaib dengan hidup selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan perintah Allah, bahkan dekat dengan Allah, tapi kehidupan mereka di dunia kadang-kala tidak sehebat, tidak sesempurna, bahkan tidak seglamor orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Sebagai contoh, mungkin kita kenal Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini adalah salah satu rasul yang wajib kita kenal dan wajib kita imani. Bahkan terkenal dalam ulul azmi 25 para rasul. Apa yang terjadi dengan Nabi Zakaria? Seorang nabi dan rasul jelas selalu menjalankan perintah Allah, kemudian menyampaikan wahyu-wahyu yang diberikan kepada Allah kepada kaumnya. Pada saat itu Nabi Zakaria itu untuk kaum Bani Israel. Tapi lihat apa yang terjadi. Sampai usia 100 tahun Nabi Zakaria tidak dikaruniai. Secara logika, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu menjalankan perintah Allah, pasti doanya didengar. Tapi sampai 100 tahun Nabi Zakaria tidak diberikan karunia. Ini menjadi olok-olok bagi orang-orang Bani Israel pada saat itu. Tapi inilah cara Allah menguji untuk bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan di akhir daripada doa. Maka ketika dia berdoa dengan baik, dia berdoa dengan ikhlas, dia berdoa tanpa mengenal Allah, maka pada usia 100 tahun Allah berikan seorang anak. Kenal nggak nama-nama anak Nabi Zakaria? Namanya Nabi Yahya alaihi. Jadi artinya apa? Dalam hal konteks ini Allah memang menguji pada orang tertentu untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, Rasulullah SAW Nabi kita ketika meninggal dunia, coba lihat keadaannya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, baju perang Rasulullah itu masih tergadai kepada seorang Yahudi sebanyak 30 sak. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, itu baju perang dia yang dipakai untuk berjuang untuk memusuhi kepada orang-orang musyrikin itu masih tergadai kepada orang Yahudi dengan 30 sak. Padahal Rasulullah itu kan kalau secara etika kita, masya Allah, doanya pasti diijabah, munajatnya pasti diterima, apa yang diharapkan pasti dengan Allah. Tapi apa?
inilah cara Allah menguji dengan sebuah kebahagiaan. Makanya janganlah selalu berkeluh kesah untuk ukuran kebahagiaan di dunia. Karena yang jadi permasalahan bagi kita adalah kadang-kadang kita tidak menerima secara hakiki dengan sifat qanaah kita. Contoh, sebelum punya motor kita berharap ya Allah enak kali ya punya motor itu, kondangan mana-mana, orang ngetuk baik, tahu tuh jalan kaki, malu dikatain orang-orang. Alhamdulillah Allah berikan rezeki, terberilah sebuah motor. Coba kalau sudah motor, cukup nggak sampai kita di situ rasa syukur kita pada Allah bahagia kita? Enggak. Ya Allah, punya motor kadang-kadang musim hujan repot. Kondangan kemana basah, baju belum beli kenapa basah kondangan. Enak kali ya kayak orang punya mobil. Maka Allah turunkan rezeki bisa beli sebuah mobil. Benar gak? Mobil dibeli, alhamdulillah ya Allah, saya mendapatkan mobil. Cukup sampai situ enggak? Enggak. Ya Allah, kayaknya keluarga saya banyak banget ini. Ya emang kalau berangkat juga mau mandi air hangat teman-teman juga repot misalnya. Ya nama 2 nih mobil. Begitulah manusia. Ningkat. Nah inilah salah satu hakikat bagi kita. Makanya bagi kita ukuran kebahagiaan itu yang pertama adalah satu, adanya taufik yang diberikan Allah kepada kita. Artinya suatu perlindungan, satu karunia yang diberikan kepada kita. Tergantung manusia bagaimana menyikapi rasa itu. Karena ukurannya sebenarnya kalau ibadah itu, kalau ukuran dunia maka kelihatannya ke bawah. Kalau ukuran akhirat maka kelihatannya ke atas. Contoh, kita punya motor. Ya Allah, saya mau punya motor satu pun sudah merasa bahagia, sudah merasa senang. Kemana-mana sudah dibantu, kemana-mana sudah diringankan, kemana-mana saya karena sakit urat, asam urat dan sebagainya sudah bisa diakomodir dengan motor. Coba lihat, masih ada orang yang kemana-mana juga selalu jalan kaki. Nah, timbul apa tuh? Timbul bahagia. Jadi lihat ke bawah. Ya Allah, saya alhamdulillah saat ini masih punya kaki untuk bisa berjalan ke sana ke sini, bisa silaturahmi ke sana, bisa kondangan ke sana, bisa ke masjid, bisa ke musola, bisa mengenal majlis taklim. Lihat ya Allah, saudara saya sekarang udah ada di balik ngadak-ngadak kata orang kampung masih nama, sudah bisa nggak bergerak karena kaki ini udah bisa datang tuh. Cara bersyukur pada Allah. Tapi untuk ukuran akhirat lihatnya ke atas. Masya Allah ya Allah, saya mau merasa iri dengan tetangga saya. Kenapa? Rajin sholat jamaahnya, sholat sunatnya rajin, puasa sunatnya rajin tuh. Jadi lihatnya ke atas. Dengan demikian ada sebuah pola. Makanya tadi katakan ada berapa cara bagi kita untuk memperoleh kebahagiaan. Sebenarnya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu sudah jelas. Siapapun sudah tahu apa cara mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Mengerjakan perintah Allah dengan sesungguhnya, menjauhi larangannya, dan mengerjakan amal soleh. Itu caranya dikasih tahu sama Allah. Sudah dikasih tahu dalam Al-Quran, sudah dikasih tahu dalam hadis. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau saja seandainya penduduk bumi ini, apakah dia secara pribadi, apakah dia secara keluarga, apakah dia secara RW atau kelurahan beriman kepadaku dan juga bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Amin ya rabbal. Jadi sebenarnya umat Islam ini udah tahu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, udah tahu caranya apa.
mengerjakan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Itu keyakinan. Kita tahu orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak melaksanakan ibadah sunnah, jelas itu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi kan yang sulit adalah bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Ukurannya hati tadi. Yang kedua, bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, syukuri bahwa rezeki itu berasal dari rezeki yang halal diberikan oleh Allah. Makanya ukurannya bukan karena banyak, bukan karena cukup, tapi karena berkah. Karena kita lihat orang tua kita dulu kadang-kala hidupnya meskipun tidak sehebat pencariannya dengan kita saat ini, tapi mereka mendapatkan keberkahan. Bisa punya rumah, bisa mengurusi anak-anaknya bersekolah, bisa mendidik anak-anaknya dengan amal-amal yang baik dan juga ilmu yang baik, bisa membesarkan anak-anaknya. Artinya apa? Orang dulu itu kadang-kadang hidupnya memang berkah. Salah satu mungkin karena memang difaktori oleh karena rezeki yang halal dan wajib disyukuri. Sebagai contoh misalnya orang dulu ketika pekerjaannya itu menganyam tikar, itu biasanya mereka kalau menganyam tikar apa? Dia baca dan mengeja menghafalkan sifat 20. Benar ya? Wujud artinya ada, dibaca selama menanam tikar. Kemudian setelah itu baca salawat, sehingga nanti bisa kita lihat secara nyata saja jelas bahwa dari usaha tikar itu ada rezeki yang halal, tapi juga ada tambah nilai ibadah. Jadi artinya memang perlu sama-sama kita syukuri nikmat yang Allah berikan. Makanya kata Allah, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Nikmat dan syukur mana lagi yang kamu dustakan? Makanya dulu berkata dengan syukur ini, ada seorang yang meninggal dunia. Dia sudah beribadah melaksanakan perintah Allah, mengerjakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya selama 60 tahun. Tidak pernah lowong, tidak pernah cacat, dan tidak pernah ada satupun yang ditinggalkan selain ibadah pada Allah. Maka ketika dia ada di akhirat, dipanggillah dia oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Wahai saudara, engkau sudah beribadah sebanyak 60 tahun di dunia. Sekarang pada hari ini hari timbangan. Apakah engkau akan diibadah ditimbang yang selama 60 tahun? Apakah engkau ditimbang dengan syukur nikmat kepada Allah? Orang itu mengatakan, karena ibadahnya sudah luar biasa. Bayangkan 60 tahun tidak pernah lowong, 60 tahun tidak pernah kosong. Ya Allah, aku ingin hari ini amal kebajikanku ditimbang seluruhnya selama 60 tahun. Maka benar, ditimbanglah amalnya selama 60 tahun. Apa kata malaikat? Wahai saudara, sebagai timbangan amal kebajikanmu selama 60 tahun, maka yang sebelah kiri Allah akan menimbang juga nikmat yang telah engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil 1 biji mata sebelah kanan, di sebelah kiri taruh timbangan, sebelah kanan amal ibadah selama 60 tahun. Masya Allah. Ternyata amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang ahli ibadah selama 60 tahun tidak bisa mengalahkan, tidak bisa memberatkan, kalah dengan satu nikmat Allah hanya berupa seekor biji mata. Masya Allah. Makanya orang kalau nggak bersyukur luar biasa. Dengan 1 biji mata saja itu bisa mengalahkan ibadah kita selama 60 tahun. Baru sadar ahli ibadah, ya Allah, aku sadar bahwa selama ini aku mendustai daripada nikmat-nikmat yang telah Kau berikan. Aku tidak mensyukuri dari beberapa nikmat yang telah Kau berikan.
saya bertobat kepada Allah, timbanglah nikmat yang telah kau berikan ditambah dengan ibadah yang kau lakukan. Makanya kalau manusia di dunia tidak bersyukur, masalah menjadi parah. Kenapa? Karena mereka pasti akan kalah dan tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau yang pertama itu ada rasa taufik dalam hati kita, syukuri rezeki yang halal. Nah yang ketiga ini sifat yang sangat luar biasa untuk mendapatkan kebahagiaan ini apa? Sifat qanaah. Qanaah itu menerima dengan penuh ikhlas. Qanaah itu menerima dengan penuh harap. Qanaah itu menerima dengan penuh rasa syukur apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ketika nanti kita kedepankan ini, maka tidak ada sifat namanya toma. Apa toma itu? Toma itu berharap yang berlebihan terhadap sesuatu. Terima saja apa yang kita inginkan. Karena ketika nanti kelak kita berpulang kepada Allah, Allah tidak melihat status kita di dunia. Apakah dia orang miskin? Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang punya? Apakah dia pejabat? Apakah dia mungkin public figure? Tidak ada. Yang pasti akan dihitungkan ketika pulang kepada Allah adalah takwa dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijamatan Adam. Yatba'ul mayyitu salasa. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut dengan diri kita ke alam barzah ada tiga. Ahluhu, keluarga kita, wa maluhu, itu harta kita, dan terakhir wa amaluhu, amal kita. Fayarjikunani wa yaqawahid, yang dua keluarga sama harta pulang, yang tinggal hanya amal ibadah kita. Jadi makanya ketiga untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah kita harus sifat qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, tanamkan dalam diri kita sifat lapang dada, sifat menerima, sifat sesuatu lurus istiqomah di jalan Allah. Ya artinya apa? Ya kita sudah hidup seperti ini. Kan kalau ukuran kita mah sebenarnya untuk bahagia dunia kan dengan kalimat cukup ya, cukup dah. Atau mungkin ada waktu kondangan duitnya ada, waktu hari raya Idul Fitri di baju duitnya ada, waktu batas waktu cicilan motor ada, itu cukup lah, gak usah banyak-banyak ya. Waktu kita ingin bayar listrik, beli pulsa, duitnya ada, gitu. Pokoknya ada saja itu udah bahagia, iri ya, enak gitu aja. Jadi dengan demikian ada rasa ini. Oleh karena itu, kalau ukuran bahagia orang beriman itu baru sampaikan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Yahya Suhaib bin Sinan bahwa Rasulullah SAW itu mengungkapkan tentang hal ini. Apa? Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin yang tidak pernah ada, tidak pernah diterima, tidak pernah dimiliki oleh seorang yang bukan beriman dan bukan seorang mukmin. Apa kata Rasul? Kalau seandainya seorang mukmin itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan rasa sabar dan rasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi kebaikan baginya. Apabila dia berikan suatu kebahagiaan, nikmat yang banyak, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi kuncinya adalah mensyukuri segala nikmat Allah, memberikan suatu kesabaran dalam segala ujian. Oleh karena itu, kita berharap agar kita yang hadir pada kajian subuh ini, mari sama-sama kita kedepankan diri kita masing-masing, agar kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita ini mendapatkan kenyamanan, terlebih di akhirat. Kenapa? Jangan salah tafsir. Dunia mah hanya sementara. Dunia mah hanya sementara.
Kalau ukuran hitungan waktu antara waktu akhirat dengan waktu dunia, di dunia ini kita hanya hidup hadir hanya 1,5 jam. 1000 hari di dunia, 1 hari di akhirat. Jadi ibaratnya 24 jam itu sama dengan 1000 hari. Maka 8 jam itu sama 125 tahun. Maka ukurannya kalau Rasulullah atau kita usia itu 63 tahun, Masya Allah, kita hanya di dunia ini hidup cuma 1,5 jam. Bandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti yang memang kita inginkan kebahagiaan. Oleh karena itu, kesimpulan daripada apa yang kita dapatkan hari ini, untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat sudah jelas. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bekerjalah kita untuk memperbanyak amal soleh, itu pasti bahagia di akhirat. Bagaimana untuk bahagia di dunia? 1, tanamkan rasa taufik hidayah Allah dalam diri kita. Yang kedua, yakin percaya bahwa rizki itu adalah yang halal, digunakan dengan cara yang halal, dan digunakan juga dengan yang halal. Sedikit disyukuri, banyak juga disyukuri. Yang ketiga, tanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Dan yang terakhir, tanamkan sifat lapang dada untuk menerima apa adanya yang ada di dunia. Namun demikian, jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang mengatur terhadap skenario bagaimana kita hidup di dunia, di akhirat yang rasa kebahagiaan. Yang enak makan di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Itu paling enak ya. Itu kita harapkan. Gampangan di dunianya jadi orang kaya, di akhirat juga dari orang yang diberikan naungan Allah, enak banget. Yang bahaya mah di dunia melarat, di akhirat juga melarat. Itu kata malaikat itu kan pulang. Nyari apa gitu? Masih mending di dunia melarat, di akhirat itu mendapatkan kebahagiaan, masih mending itu. Tapi di dunia udah susah sumber, udah repot, di akhirat repot lagi, cari apa gitu. Mudah-mudahan yang hadir pada kajian seperti ini selalu diberikan kebahagiaan di dunia, dan kelak ketika nanti pulang ke rahmatullah menghadap Allah juga mendapat kebaikan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berharap kita diberikan karunia, diberikan oleh Allah berupa petunjuknya, sehingga apa yang telah dunia ini menjadi sebuah kebaikan dan akan dimanjakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, dan sebagai penutup mari kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan daripada keberkahan surat Al-Fatihah, ahli kubur kita yang telah berpulang ke rahmatullah insyaallah mendapat sawaban dan ampunan Allah, dan kita yang ada di dunia ini masih ada dunia insyaallah diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kita rezeki yang banyak, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam berusaha, dimudahkan oleh Allah dalam bekerja, dan insyaallah kita bisa menghidupi anak kita sehingga menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Tetapi kelak ketika juga berpulang ke Allah kita mendapat kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa qurratil Fatihah ya farjal hamma ya wasbal gham. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alal din wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa barakatan fi rizqi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazatan wal afwa inda lisan. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian
warahmatullahi